Halo, selamat bertemu kembali di channel Pukalingsir, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan satu buah tutorial dan informasi terkait platform terbaru dari Kemendikbudristek, yaitu platform rapor pendidikan. Tapi sebelum masuk ke tutorial dan informasinya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pukalingsir. Nah, rapor pendidikan ini adalah laporan hasil survei layanan pendidikan sebagai penyempurnaan dari rapor mutu yang disusun oleh instrumen dan proses evaluasi yang berfokus pada hasil belajar murid. Bersumber pada data yang lebih objektif, menjadikan rapor pendidikan sebagai acuan evaluasi mutu pendidikan, perencanaan berbasis data, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan baik untuk satuan pendidikan kabupaten kota, provinsi, ataupun pusat. Nah, perbedaan antara rapor mutu dan rapor pendidikan. Nah, di sini rapor mutu itu adalah instrumen penjaminan mutu internal berupa evaluasi diri sekolah, di mana indikatornya mengukur 8 capaian standar nasional. Data rapor mutu bersumber dari apodik dan juga hasil pengisian atau input langsung oleh satuan pendidikan melalui aplikasi rapor mutu. Nah, kemudian kalau rapor pendidikan itu adalah pengganti rapor mutu, di mana indikatornya disusun berdasarkan indikator input, proses, dan output pendidikan. Jadi satuan pendidikan tidak melakukan pengisian data langsung ke dalam instrumen rapor pendidikan, melainkan data diambil dari sistem yang sudah ada, termasuk dari Dapodik, SIM PKB, Asesmen Nasional, dan BPS, dan sumber lain yang relevan. Jadi satuan pendidikan hanya dipersyaratkan memasukkan data di Dapodik dan mengikuti Asesmen Nasional. Berbeda dengan rapor mutu, rapor pendidikan akan digunakan sebagai acuan untuk seluruh bentuk evaluasi sistem pendidikan, termasuk refleksi diri sekolah, refleksi diri daerah, akreditasi, dan standar pelayanan minimum. Nah, jadi rapor pendidikan itu akan mengganti rapor mutu, di mana rapor mutu akan digunakan sebagai acuan untuk seluruh bentuk evaluasi dari sistem pendidikan, termasuk refleksi diri sekolah, refleksi diri daerah, akreditasi, dan standar pelayanan minimum. Nah, kemudian mengapa saya harus mengakses rapor pendidikan? Nah, jadi rapor pendidikan dapat dijadikan sebagai referensi utama, sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua adalah sumber data yang objektif dan andal, di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga, instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Kemudian yang keempat, alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar atau output. Kemudian 5, platform penyajian data yang terpusat, sehingga satuan pendidikan tidak perlu menggunakan beragam aplikasi, sehingga diharapkan dapat meringankan beban administrasi. Nah, untuk mengakses rapor pendidikan, rekan-rekan tinggal ketikkan raporpendidikan.kemdikbud.go.id/app, kemudian enter. Nah, nanti akan masuk ke beranda seperti ini ya. Selamat datang di rapor pendidikan. Nah, untuk masuk ke rapor pendidikan, rekan-rekan wajib sudah memiliki akun Belajar ID dan mengaktifasinya. Tetapi tidak semua akun Belajar ID yang bisa mengakses laman ini atau platform rapor pendidikan ini. Untuk bisa masuk ke raporpendidikan.kemdikbud.go.id ini hanya bisa diakses oleh akun Google atau akun belajar dengan alamat email berakhiran dinas.belajar.id atau admin.belajar.id. Nah, untuk mengaksesnya, rekan-rekan tinggal klik masuk dengan akun belajar di sini. Nah, kemudian rekan-rekan pilih akun belajar ID-nya. Nah, ini adalah tampilan dari rapor pendidikan di sekolah saya ya.
Nah, data apa saja yang ditampilkan di sini? Nah, yang pertama itu adalah mutu hasil belajar peserta didik. Nah, di sini ada 3 komponen. Yang pertama adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan indeks karakter. Nah, di sini nanti ada indikator warna yang membedakan ya. Jadi kalau hijau ini artinya mencapai kompetensi minimum. Nah, di sini prosentasenya sudah ditunjukkan. Untuk satuan pendidikan saya 1,70, sedangkan satuan pendidikan yang serupa itu nilainya 1,71. Nah, di sini juga ada keterangan di bawahnya. Kita klik selengkapnya. Nah, di sini keterangannya, sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik menjadi mahir. Jadi secara global atau secara garis besar kemampuan literasinya sudah mencapai kompetensi minimum. Nah, kemudian masuk ke kompetensi numerasi. Nah, di sini indikatornya juga berwarna hijau, artinya mencapai kompetensi minimum. Nah, kemudian indeks karakter. Nah, jadi di sini indeks karakter di sekolah saya mendapatkan indikator kuning ya. Jadi perlu dikembangkan. Untuk satuan pendidikan serupa yang dimaksud di sini adalah sekolah umum, luar biasa, madrasah di Indonesia yang memiliki karakteristik lokasi dan sosial ekonomi didik yang mirip dengan satuan pendidikan saya. Jadi pembandingnya adalah satuan pendidikan yang memang memiliki karakteristik lokasi dan sosial ekonomi yang sama atau yang mirip. Nah, oke, yang kedua itu adalah mengenai iklim keamanan dan inklusivitas di satuan pendidikan. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah iklim keamanan, kemudian kesetaraan gender, kebinekaan, dan iklim inklusivitas. Jadi di sini indikatornya sekolah saya mendapat indikator warna hijau dengan keterangan aman. Kesetaraan gender. Nah, di sini mendapatkan indikator warna kuning dengan keterangan merintis. Kemudian kebinekaan. Nah, di sini memperoleh indikator hijau dengan keterangan membudaya. Nah, kemudian iklim inklusivitas. Nah, inklusivitas ini adalah layanan disabilitas. Di sini juga memperoleh indikator warna kuning, masih merintis ya. Nah, kemudian data yang berikutnya adalah kompetensi GTK. Di sini ada 3 poin. Ada nilai uji kompetensi guru atau UKG. Dalam hal ini kompetensi pedagogik dan profesionalnya. Nah, untuk satuan pendidikan saya memperoleh indikator berwarna kuning dengan keterangan cukup. Kemudian pengalaman pelatihan. Nah, di sini adalah nilai guru yang pernah mengikuti pelatihan pengetahuan bidang studi, pedagogik, manajerial, atau pelatihan lain dikali bobot masing-masing pelatihan. Nah, di sini mendapatkan indikator berwarna merah. Keterangannya masih merintis. Kemudian proporsi GTK penggerak. Nah, di sini adalah jumlah GTK yang masuk ke dalam program guru penggerak dibagi total guru. Nah, di sini mendapat indikator merah dan diberi keterangan bukan ya. Bagaimana cara menilai kualitas pendidikan satuan pendidikan? Nah, kualitas pendidikan merupakan sebuah output yang dipengaruhi oleh proses pembelajaran satuan pendidikan. Nah, proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh input SDM dan sumber daya satuan pendidikan yang mumpuni. Setelah Anda mengetahui gambaran umum kualitas satuan pendidikan Anda, mari kita pelajari lebih lanjut data penjabaran dari masing-masing indikator. Nah, jadi di sini ada 3 data, yaitu data output, data proses, dan data input. Nah, data output itu adalah kualitas capaian pembelajaran peserta didik, mutu dan relevansi belajar peserta didik. Nah, kemudian untuk prosesnya itu kualitas proses belajar peserta didik, di mana iklim keamanan dan inklusivitas kualitas pengajaran, dan inputnya adalah kualitas SDM dan sekolah, yaitu kompetensi dan kinerja GTK. Pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, kita lihat rinci data ya, data rinciannya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mutu hasil belajar itu outputnya ya. Di sini sudah diinformasikan bahwa untuk di awal tadi kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum, kemampuan numerasi mencapai nilai minimum, indikator hijau ya. Indeks karakter mendapat indikator kuning, perlu dikembangkan.
Kemudian kita masuk ke data kualitas proses pembelajaran statistik. Nah, di sini ada mutu pembelajaran ya. Kita klik mutu pembelajarannya seperti apa. Oh, tadi iklim keamanan ya. Jadi keamanan dan inklusivitas. Nah, di sini ada 2 poin, ada poin iklim keamanan dan iklim inklusivitas. Nah, kemudian di kualitas pengajaran juga ada 3 indikator. Indeks kualitas pembelajaran. Nah, apa saja yang masuk ke dalam indeks kualitas pembelajaran itu adalah manajemen kelas, dukungan afektif, aktivasi kognitif, serta pembelajaran praktik versus teori. Nah, di sekolah saya memperoleh indikator kuning dengan keterangan terarah. Kemudian indeks refleksi guru, yaitu nilai komposit guru terhadap tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Apa saja yang masuk dalam indeks refleksi guru? Nah, di sini adalah belajar tentang pembelajaran, refleksi atas praktik mengajar, kemudian penerapan praktik inovatif. Nah, untuk sekolah saya memperoleh indikator kuning dengan keterangan aktif. Kemudian kepemimpinan instruksional. Nah, di sini yang masuk ke dalam kepemimpinan instruksional terdiri dari visi misi sekolah, pengelolaan kurikulum sekolah, dan dukungan untuk refleksi guru. Untuk sekolah saya memperoleh indikator berwarna merah dengan keterangan terbatas. Nah, kemudian kompetensi dan kinerja GTK ya, jadi kualitas sumber daya manusia dan satuan pendidikannya. Nah, untuk kompetensi dan kinerja GTK ini berdasarkan dari tingkat kompetensi GTK bisa dilihat dari proporsi GTK yang bersertifikat dan nilai uji kompetensi guru atau UKG-nya. Sementara itu jumlah kehadiran GTK di kelas bisa menggambarkan bagaimana kinerja mereka sehari-hari. Tak hanya melihat kondisi saat ini, kita juga perlu melihat potensi perkembangan mutu dan keikutsertaan GTK ke berbagai pelatihan dan keterlibatan mereka menjadi GTK penggerak. Nah, di sini ada 3 penilaian, yaitu proporsi GTK bersertifikat. Nah, di sini mendapatkan indikator hijau dan memperoleh predikat baik. Nah, kemudian untuk kehadiran guru di kelas, nah di sini terdiri dari kehadiran guru menurut laporan murid, kehadiran guru menurut laporan sekolah-sekolah. Untuk data kehadiran guru di kelas, ini data baru belum tersedia ya. Jadi mungkin ke depan melalui asesmen, kemudian survei-surveinya, survei lingkungan belajar, survei karakter, itu mungkin ditambahkan laporan-laporan tentang kehadiran guru menurut murid dan menurut kepala sekolah. Kemudian nilai uji kompetensi guru. Nah, untuk nilai uji kompetensi guru ini terdiri dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya. Ini memperoleh nilai atau indikator berwarna kuning dengan predikat cukup. Dan peningkatan mutunya ada pengalaman pelatihan GTK. Nah, di sekolah saya masih indikatornya merah ya dengan predikat merintis. Kemudian proporsi guru GTK penggerak juga indikatornya masih merah dengan predikat bukan ya. Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, dalam pelaksanaan pengembangan aktivitas sekolah penting untuk melibatkan warga sekolah, orang tua, dan peserta didik. Dari sisi pengelolaan dana perlu diperhatikan proporsi jenis belanja yang dilakukan dan bagaimana tingkat pemanfaatan TIK dalam melakukan perencanaan dan pembelanjaan anggaran. Nah, untuk partisipasi warga sekolah mendapatkan indikator berwarna merah dengan predikat restriktif. Partisipasi warga sekolah terdiri dari partisipasi orang tua dan murid. Nah, kemudian pemanfaatan sumber daya sekolah ini datanya belum tersedia, tapi yang dimaksud data pemanfaatan sumber daya sekolah itu adalah proporsi pembelanjaan, peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan. Kemudian proporsi pembelanjaan non personil mutu pembelajaran. Dan yang ketiga, pemanfaatan TIK untuk administrasi. Oh, ini dapat indikator berwarna hijau dengan predikat tinggi, proporsional pembelanjaan dana BOS secara daring, dan indeks penggunaan platform SDS sumber daya sekolah, ketepatan waktu, dan kelengkapan pelaporannya. Nah, baik, itu saja data yang bisa ditampilkan di aplikasi atau platform rapor pendidikan ini. Bisa diambil
kebijakan-kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas ataupun mutu pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, untuk terakhir itu rekan-rekan juga bisa mengunduh seluruh data ya dengan cara mengklik unduh seluruh data seperti ini. Nah, kemudian laporan yang terunduh ini akan terdiri dari data ringkasan, detail data dari masing-masing indikator dalam bentuk Excel ya. Kita unduh. Oke, ini datanya sudah selesai ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait platform rapor pendidikan. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan apabila masih ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekaling Oke, sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.